Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 6 pada bab 5 dengan topik A, yaitu mengenai menjelajahi bumi, matahari, dan bulan. Yuk simak penjelasannya bersama-sama. Tapi bagaimana sih cara bumi bergerak? Apa sih hubungan bumi, matahari, dan juga bulan? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak penjelasannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, untuk memahami perbedaan gerak rotasi dan revolusi. Yang kedua, menjelaskan hubungan bumi, bulan, dan matahari disertai bukti dari hasil simulasi. Dan yang ketiga, untuk memahami penjelasan mengenai bumi, matahari, dan bulan. Saat matahari terbit dan juga matahari terbenam, kita melihat seakan-akan matahari bergerak. Walaupun begitu, ternyata bumi lah yang bergerak. Tanpa kita sadari, bumi kita itu berputar setiap detiknya loh. Nah, kalian juga harus tahu loh, kalau bumi kita itu berotasi dan juga berevolusi. Kalau bumi berotasi itu artinya apa sih? Nah, bumi itu selalu berputar pada poros atau sumbunya. Nah, itulah tadi yang disebut rotasi. Jadi, bumi itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam dan membutuhkan waktu sekitar 23 jam 56 menit untuk satu kali rotasi. Nah, bumi itu bergerak juga dengan waktu dan kecepatan yang sama setiap saatnya. Kemudian, apa sih yang dikatakan kalau bumi itu berevolusi? Nah, bumi itu sambil ia berotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari pada orbitnya yang tetap. Gerakan inilah yang disebut dengan revolusi. Ketika berevolusi, kita juga bisa menyebut bahwa bumi itu mengorbit matahari. Nah, waktunya itu bumi melakukan satu kali revolusi dengan membutuhkan waktu 365,25 hari. Tapi ternyata tak hanya bumi loh yang mengalami rotasi dan juga revolusi, ternyata bulan juga. Nah, bulan ini mirip seperti bumi. Ia juga mengalami rotasi dan mengalami revolusi. Namun, bulan berevolusi terhadap bumi. Nah, akibatnya bulan juga akan mengikuti bumi untuk mengorbit matahari. Waktu untuk bulan satu kali berevolusi terhadap bumi itu sekitar 28 hari. Nah, waktu bulan berotasi sama dengan waktu bulan itu berevolusi. Nah, sekarang apa sih bumi itu? Jadi, bumi itu merupakan satu-satunya tempat dengan makhluk hidup di dalamnya. Jadi, di antara 8 planet yang ada di tata surya, hanya bumilah yang ada kehidupan di dalamnya. Kemudian, bumi juga merupakan satu-satunya planet di tata surya dengan sebagian besarnya itu merupakan permukaan yang berupa perairan. Bumi juga terbentuk dari bebatuan dan juga logam, sehingga bumi itu termasuk ke dalam kelompok planet berbatu. Dan sebanyak 70% di dalam permukaan bumi itu diselimuti oleh air. Nah, keberadaan air inilah yang berperan bagi kehidupan yang ada di dalam bumi. Kemudian, sekarang kalian bisa melihat penjelasan lengkap dari rotasi, di mana rotasi itu adalah gerakan berputar pada porosnya. Arah rotasi antar benda langit itu tidak selalu sama. Ada yang berputar searah jarum jam seperti Venus dan Uranus, adapun bumi itu dan sisa planet lainnya berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Proses ini berlangsung selama sekitar 23 jam 56 menit 40 detik atau hampir 1 hari loh, yang mana gerakan ini dikenal sebagai kala
rotasi dan menyebabkan terjadinya fenomena siang dan malam di bumi. Nah, kalau tadi kita membahas rotasi, sekarang kita membahas revolusi. Revolusi itu adalah gerakan mengelilingi benda lainnya yang memiliki gaya gravitasi yang lebih kuat. Pada tata surya kita, matahari itu memiliki gaya gravitasi yang paling besar sehingga benda-benda langit berevolusi terhadap matahari. Saat berevolusi, benda-benda langit ini akan bergerak pada orbitnya. Nah, dalam satu kali revolusi, bumi itu memerlukan waktu sekitar 365,26 hari atau sekitar 1 tahun. Sekarang, yuk kenali bumi kita. Bumi itu adalah planet ketiga dari matahari. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya tempat dengan makhluk hidup di dalamnya. Kemudian, bumi merupakan planet terpadat dan terbesar kelima di dalam tata surya. Rumah kita ini spesial loh teman-teman. Kenapa sih spesial? Karena bumi itu merupakan satu-satunya planet di dalam tata surya dengan sebagian besar permukaannya merupakan perairan. Sebanyak 70% permukaan bumi diselimuti oleh air. Keberadaan air inilah yang berperan bagi kehidupan di bumi. Bumi kita itu terbentuk dari bebatuan dan juga logam, sehingga bumi itu termasuk ke dalam kelompok planet berbatu. Nah, kita kan sudah kenal dengan bumi kita. Sekarang kita kenalan yuk dengan matahari. Matahari itu adalah bintang pusat tata surya yang memancarkan cahaya dan juga panas. Matahari ini sangat penting juga loh untuk kehidupan di bumi. Ukuran matahari itu sangat besar, sehingga gaya gravitasinya bisa menarik planet-planet di sekitarnya, termasuk bumi kita. Matahari itu teman-teman terbentuk dari gas helium dan juga hidrogen. Gas helium terdiri dari 25% dan juga hidrogen terdiri dari 75%, yang mana kedua itu sangat panas dan biasa disebut bola panas. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga cahaya matahari itu dapat menerangi bumi saat siang hari dan panasnya bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, kita kan sudah kenalan dengan bumi dan juga matahari. Ada satu lagi loh yang harus kita kenal lebih dekat. Apa sih? Yaitu bulan. Bulan itu merupakan satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Apa sih satelit itu? Satelit adalah sebutan untuk benda langit yang mengelilingi sebuah planet. Bulan juga tidak bercahaya loh. Cahaya yang kita lihat saat malam hari itu merupakan pantulan dari cahaya matahari. Sampai saat ini, bulan merupakan satu-satunya tempat di luar bumi yang pernah dikunjungi manusia. Tapi, apa sih nama manusia yang mengunjungi bulan itu? Namanya adalah astronot. Jadi, astronot itu adalah orang atau manusia yang bisa mengunjungi ruang angkasa, termasuk bulan. Nah, dari penjelasan kita tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa matahari, bumi, dan juga bulan adalah 3 benda langit yang saling berhubungan. Matahari adalah bintang panas yang memberi cahaya dan panas ke bumi. Bumi adalah planet tempat makhluk hidup tinggal dan sebagian besar permukaannya berupa air. Bulan adalah satelit alami bumi yang tidak memancarkan cahaya sendiri tetapi memantulkan cahaya dari matahari. Ketiganya itu sama-sama bergerak sehingga dari bumi kita bisa melihat perubahan siang dan juga malam, bentuk bulan, dan berbagai peristiwa di tata surya lainnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai topik A, yaitu menjelajahi bumi, matahari, dan bulan. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih.